Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Ridwan Tamami di channel ini. Hari ini saya akan kembali membahas tentang bisnis dropship, yang dimana bisnis ini bisa kita lakukan tanpa harus stok barang di rumah. Tinggal kita mengurus saja urusan pengirimannya, tinggal input data dan kita kasihkan ke supplier. Ini enaknya bisnis dropship yang akan kita bahas pada video kali ini. Dan kali ini saya akan coba praktekkan bagaimana cara dropship dari Baleo Mall ke Shopee. Oke, daripada penasaran, langsung aja kita mulai pembahasannya. Oke teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu sedikit tentang bisnis dropship ini. Buat teman-teman yang sudah tahu bisnis dropship ini, silakan langsung aja dipercepat ke part berikutnya, karena saya akan bagi video ini dalam beberapa part agar memudahkan teman-teman yang ingin mengetahui tentang bisnis dropship ini. Nah, buat teman-teman yang belum tahu tentang bisnis dropship ini merupakan bisnis yang bisa kita lakukan di rumah, dimanapun ya, asalkan kita punya koneksi internet, nggak harus mempunyai stok barang. Nah, itu bisnis dropship itu bisa kita lakukan tanpa harus kita memiliki barang. Nah, ada beberapa keuntungan bisnis dropship ini. Yang pertama, bisa dilakukan dengan modal yang relatif lebih kecil. Karena bisnis dropship ini kita tidak harus mengeluarkan modal yang begitu besar. Kita cukup mengeluarkan modal ketika ada barang yang dipesan oleh customer. Misalnya teman-teman jualan di Shopee. Nah, ketika ada barang yang dijual oleh customer yang dibeli oleh customer dari Shopee, kita tinggal order aja ke supplier tanpa harus kita menyiapkan dulu atau menyetok barang terlebih dahulu, yang tentunya perlu modal. Nah, itu enaknya bisnis dropship itu kita bisa lakukan dengan modal yang kecil. Kemudian tanpa harus stok barang, karena memang stoknya itu akan diurus sama supplier. Makanya kita perlu supplier yang memang bisa memenuhi stok produk kita gitu, agar nanti ketika pesanan banyak itu suppliernya tetap ada gitu, tetap ada barangnya. Jadi nanti harus ada tuh supplier yang bagus. Nanti akan saya kasih di bawah ya. Kemudian tanpa harus urus pengiriman barang. Nah, jadi kita nggak perlu packing, nggak perlu ngurusan packing, nggak perlu ngurus ke pengiriman ke ekspedisi. Kita cukup menyiapkan saja data-data customer dan kita kasihkan ke supplier. Itu enaknya bisnis dropship itu seperti itu. Kemudian bisa dilakukan di mana saja. Misalnya teman-teman lagi pergi keluar kota, tinggal teman-teman bawa aja laptopnya atau bawa aja handphonenya, itu bisa dilakukan. Enaknya gitu bisnis dropship. Dan resiko kerugian yang relatif kecil ya, saya tidak katakan kecil, tapi relatif lebih kecil dibanding bisnis-bisnis pada model bisnis pada umumnya. Karena yang kita keluarkan adalah ketika ada pembeli saja yang mengorder. Kalau tidak ada yang membeli, ya kita nggak perlu mengeluarkan modal, paling misalnya modal iklan gitu, itu biasa gitu ya. Lah selanjutnya, apa sih? Saya tidak ingin menjelaskan tentang keuntungan atau kelebihannya saja. Di sini saya akan coba jelaskan juga mengenai tentang kelemahan dari bisnis dropship ini. Yang pertama ada keuntungan yang relatif kecil, karena barang yang kita jual itu barangnya memang sudah dijual juga oleh suppliernya. Apalagi di sekarang itu banyak juga supplier yang sudah main di Shopee. Kecuali buat teman-teman dropshipper yang sudah memulai dari tahun 2018 ke bawah, itu masih belum banyak tuh supplier-supplier besar yang main di marketplace. Tapi kalau sekarang itu lebih banyak. Termasuk di Jakmall, di Baleo Mall itu juga rata-rata sudah bermain juga di sana. Jadi saya buka-bukaan aja ya, nggak usah ditutup-tutupin, nggak usah diindah-indahkan ya. Memang kenyataannya seperti itu teman-teman ya. Jadi biar teman-teman tidak terlalu berekspektasi tinggi gitu ya, bisa dapat keuntungan gede dari bisnis dropship ini. Kecuali teman-teman ambil atau jualnya itu di platform lain. Misalnya supplier teman-teman itu jualannya di marketplace. Nah, teman-teman bisa tuh jualannya di FB Ads gitu, di TikTok gitu, atau di platform manapun di luar daripada lapak yang dipakai oleh supplier. Gitu ya, teman-teman ya. Kemudian saingan dengan seller-seller non dropship atau supplier-supplier besar. Nah, ini yang mungkin jadi salah satu permasalahan dropship yang dialami oleh banyak orang, termasuk saya pun seperti itu, karena memang harus bersaing dengan seller-seller besar gitu, apalagi dengan supplier-supplier kita. Tapi jangan khawatir ya, walaupun rezeki sudah diatur nggak tertukar ya, insya Allah nggak bakal tertukar kalau memang kita bisa memaksimalkan apa yang ada gitu ya.
tidak bisa live produk jika jualan di sosmed, termasuk di TikTok Shop. Itu yang jadi kelemahannya. Jadi kita benar-benar mengandalkan video promosi, benar-benar mengandalkan banner, benar-benar mengandalkan hal-hal yang bersifat visual. Ya seperti banner, kemudian poster, atau misalnya kalau di marketplace deskripsi produk atau video produk yang memang bisa kita dapatkan ya itu dari supplier. Tapi kita nggak bisa live produk tuh, apalagi kalau jualannya di TikTok Shop itu nggak bisa tuh, nggak bisa live produk. Karena ya produknya ada di supplier, gimana mau live gitu ya. Dan barang lama di proses supplier. Walaupun ini tidak semua supplier kayak gini, tapi ada aja ya teman-teman ya yang saya alami selama 2 tahun belakangan ini dalam menekuni bidang dropship ini. Ada aja supplier yang ngirimnya itu lama gitu, karena memang mungkin lagi overload gitu apa, atau memang ada masalah lainnya yang menyebabkan ya, barang dikirim lama. Dan akhirnya biasanya itu ada beberapa kemungkinan seperti cancel orderan dari customer, kemudian bisa juga kita dapat rating yang jelek gitu. Barangnya bagus tapi pengirimannya lama kan. Netizen atau customer kita itu memang seperti itu ya. Jadi itulah kelemahan dari bisnis dropship. Nah sekarang kita akan coba bahas rekomendasi platform dropship. Nah kalau teman-teman nanya ke saya akan jawab sesuai dengan apa yang pernah saya lakukan gitu. Jadi untuk rekomendasinya itu mungkin yang ini ya, yang saya sudah pernah berdasarkan pengalaman saya. Yang pertama di Jakmall. Jakmall itu cocok buat dropship. Gimana caranya? Saya udah pernah buat, jadi langsung aja cek langsung playlist ini. Jangan lupa subscribe dulu ya. Kemudian Baleo Mall. Nah, Baleo Mall yang akan kita bahas ini. Ya, Baleo Mall ini adalah bisnis yang platform dropship yang bisa teman-teman gunakan untuk jualan online gitu. Dari di sini tuh kita kayak dijembatanin gitu buat jualan online, dan Baleo Mall ini adalah pihak yang menjembatani itu antara kita dengan supplier. Kayak gitulah simpelnya. Kalau mau lengkap silahkan cek video sebelumnya aja ya. Lalu Shopee dan Tokopedia ini banyak ya, gudang-gudang supplier itu di sini juga banyak ya. Asal teman-teman mau meluangkan waktu buat nyari supplier, di sini banyak teman-teman ya. Cuman memang beberapa yang nggak mau nerima resi otomatis di WA gitu. Kalau sekarang ya, kalau dulu masih banyak. Kalau sekarang tuh jarang nih teman-teman. Saya belum nemuin gitu ya. Mungkin teman-teman yang udah nemuin silakan bisa sharing di kolom komentar. Yang keempat ada Evermost ya, walaupun memang banyak keluhan dari apa yang sudah direview oleh para YouTuber lain atau YouTube di channel ini aja gitu. Emang rata-rata harganya itu mahal dan kurang cocok untuk dijual kembali di marketplace, karena memang ya tahu sendiri ya harga di marketplace seperti apa. Jadi gitu ya teman-teman untuk bisnis dropship sendiri. Nah sekarang kita akan langsung ke pembahasan intinya saja. Ini hanya untuk sekedar informasi aja buat teman-teman yang mau tahu aja. Yang nggak mau tahu ya udah langsung skip aja gitu. Jadi sekarang gimana cara dropship dari Baleo Mall ke Shopee? Nah, pertama kita harus daftar dulu di Baleo Mall ya. Buat daftarnya, teman-teman bisa langsung aja kunjungi baleomall.com. Jadi kalau misalnya teman-teman daftar di luar Baleo Mall, kemudian ada yang menawarkan harga yang lebih murah, saya tidak ingin bertanggung jawab terhadap kerugian apapun, misalnya ada penipuan atau apapun, karena memang yang resmi itu yang saya ketahui ya di baleomall.com aja. Jadi teman-teman daftar di sini aja kalau misalnya mau daftar. Oh ya, di sini saya nggak di-endorse ya, saya cuma nge-review saja biar teman-teman yang penasaran bisa tahu. Oke. Nah, untuk dropship di Baleo Mall seperti biasa kita harus setting alamat. Ya, ini adalah yang dasar. Oh ya, ini pakai akun pribadi saya ya. Jadi kita akan coba di sini. Kita setting alamat di sini. Untuk alamatnya ini teman-teman perlu menyiapkan terlebih dahulu ya. Untuk alamatnya kita bisa menambahkan di sini. Nah, untuk alamat tokonya ini teman-teman harus samakan dengan alamat toko supplier di Baleo Mall. Saya akan coba lihat dulu supplier saya di mana ya. Kita akan coba di sini aja nih ya. Karena ada beberapa supplier gitu yang saya ikutin. Nah, jadi di Baleo Mall itu kita untuk bisa order ke supplier itu kita perlu memfollow-nya dulu. Ya, contoh di sini adalah supplier Bogor Gaya yang saya sudah follow, baru kita bisa order di sana. Nah, pertama seperti biasa yang harus kita lakukan adalah setting alamat ya, teman-teman ya. Jangan lupa ya, ini adalah hal dasar yang sering saya ulang-ulang gitu. Dan banyak sekali pertanyaan yang diulang seperti ini.
Kak, kalau dropship itu pakai alamat yang supplier atau alamat kita? Ya pasti alamat supplier ya teman-teman. Jadi bukan pakai alamat rumah kita, kecuali memang rumah kita dekat dengan supplier. Ya, itu boleh itu. Tapi kalau beda kota, apalagi beda provinsi, ya udah setting aja alamat supplier. Ya nggak perlu takut gitu ya. Nggak perlu takut ditipu atau apa. Jadi untuk alamatnya kita gunakan alamat ini ya. Nanti kita setting di sini. Nah, kalau saya setting di sini akan makan waktu yang lama. Jadi intinya teman-teman nanti harus setting alamat ini ya. Kita samakan dengan alamat di supplier di sini ya, teman-teman nanti, dan jadikan ini centang semua. Jadikan sebagai alamat pribadi, sebagai alamat toko, dan pilih alamat sebagai pengembalian. Pokoknya ini centang semua, dan nama toko ini pakai nama kita aja, misalnya Ridwan Store. Nomor telepon ini masukkan nomor telepon kita, dan provinsi sesuaikan dengan, pokoknya sesuaikan aja semua di sini ya. Jadi biar cepat, jadi saya akan skip aja untuk setting alamat ini karena udah pernah dibahas beberapa kali juga gitu ya. Oke, setelah kita setting alamat, kita harus mengupload produk ya. Jadi langkah kedua kita upload produk dari supplier. Ya gimana caranya Nah, untuk caranya itu ya teman-teman tinggal masuk aja ke menu Sales Center, kemudian pilih tambah produk. Nah, oke. Coba kita ini. Nah, di sini teman-teman masukkan aja produk dari Baleo Mall ini. Caranya gimana? Ya caranya kita tinggal klik aja, misalnya ini. Coba kita cek dulu ya. Nah, misalnya kita mau upload produk ini ya, kita tinggal download dulu gambarnya seperti ini. Ya. Coba kita simpan di sini aja biar enggak. Oke. Lalu kemudian kita masukkan aja nama produknya. Untuk nama produknya teman-teman bisa copy dari Baleo Mall-nya kayak gini. Tapi saya tidak menyarankan seperti ini ya. Jadi nanti teman-teman optimasi aja ya agar algoritmanya itu bagus. Contoh di sini sepatu, misalnya apa dia di sini? Sepatu wanita gitu ya. Heels ya. Dan kemudian kita pilih lanjut. Nah, di sini foto produknya kita ambil dari yang tadi ya. Jadi teman-teman bisa bisa download ya sebanyak mungkin. Kemudian video produk, deskripsi produk teman-teman ambil di sini aja nih. Nah, di Baleo Mall itu udah ada ya. Jadi tinggal kita tinggal kita blok aja seperti ini. Aduh, ini mouse-nya error ya teman-teman. Mohon maaf. Nah, oke kayak gini. Sip. Berikutnya kita setting kategori udah, lalu di bagian sini merek kita setting aja tidak ada merek. Bahannya kita pilih kanvas, tapi nanti sesuaikan ya. Ini saya isi random aja ya. Saya akan coba percepat videonya. Oke, di bagian sini spesifikasinya sudah saya isi. Selanjutnya kita masuk ke informasi penjualan. Kalau ada variasi kita bisa aktifkan variasi seperti ini. Variasi itu ya seperti warna, ukuran kayak gitu ya. Contoh ini variasi 1, kita kasih label warna. Tinggal kita cari, tinggal kita samakan di sini. Ini ada 3 warna, jadi kita hitam, krim, mocha. Maka kita pilih aja di sini hitam, krim ya, krem, sama satu lagi apa tadi, mocha. Oke, seperti ini ya. Lalu variasi kedua berarti ini adalah ukuran. Ya, untuk ini tuh sama aja ya teman-teman, kayak ngisi kemarin di TikTok Shop, di Tokopedia, sama aja gitu untuk ininya. Jadi kalau teman-teman nyimak dari video-video saya sebelumnya, itu mungkin cara ini udah bisa langsung di skip aja ya. Jadi kayak gini ya teman-teman, tinggal tambahin aja variasinya. Oh ya Bang, kalau misalnya di HP gimana Bang? Ya sama aja. Nanti tinggal disesuaikan aja untuk cara-caranya. Nah, untuk informasi harga di sini bisa kita masukkan. Contoh misalnya kalau teman-teman mau masukkan manual satu persatu, ini lama ya. Misalnya harganya 20.000. Ini satu-satu kayak gini lama. Nah, karena ini harganya sama, misalnya harga di Baleo Mall 35.000. Nah, kita jual di Shopee misalnya dengan harga 40.000. Ya, 40.000 bener. Nah, kayak gini ya. 40.000, stoknya kita isi juga. Ya, random aja ya. Di sini juga kita seperti ini, sepatu, misalnya sepatu 01 ya. Lalu kita pilih terapkan semua, maka nanti akan otomatis semua berubah nih.
Bisa juga teman-teman ubah lagi di sini satu persatu. Misalnya yang ukuran 40 ini harganya 50.000. Tinggal kita masukkan aja seperti ini. Stoknya juga bisa dirubah, gitu ya. Untuk warna ini nanti sama, tinggal masukkan aja. Ukuran di sini bisa teman-teman tambahkan juga kalau ada, kalau nggak ada ya udah nggak usah. Untuk berat, nah ini yang paling penting, berat itu jangan salah. Ini beratnya 450 gram. Jadi kita isi sama ya, 450 gram. Kalau salah ini bisa fatal ke ongkir ya. Untuk ukuran paket ini bisa dikosongkan aja. Lalu di bagian sini kita bisa aktifkan jasa kirim apa aja yang mau kita aktifkan. Kita sesuaikan juga dengan supplier ya. Di sini supplier mengaktifkan JNE, JNT, Si Cepat, Ninja, Lazada Express, kemudian sama ini apa sih? Antar aja gitu ya. Nah, jadi kayak gini ya. Ini sebagai contoh aja. Kalau misalnya sudah diisi semuanya, tinggal kita simpan dan tampilkan. Oke ya, jadi gitu ya simpelnya. Nah, ini udah nih, produk kita udah tampil di toko kita yang ada di Shopee. Kemudian berikutnya, gimana cara ordernya? Nah, untuk cara order di Baleo Mall ini, pertama kita pilih dulu barang yang mau diorder. Misalnya barang ini ya. Kemudian kita pilih keranjang. Lalu berikutnya kita masukkan tambah alamat di bagian sini dan kita masukkan nama penerimanya. Misalnya namanya itu Bang Ridwan gitu ya. Bang Ridwan Tamami. Ya, kemudian ini nomor teleponnya bisa teman-teman isi dengan nomor telepon teman-teman ya. Oh ya, maaf, ini diisinya dengan nomor telepon customer ya. Lalu kecamatannya misalnya kita coba cari di sini alamatnya. Oke. Kemudian di bagian sini ini akan saya percepat sedikit ya. Nah, kalau semuanya udah diisi, kita tinggal pilih tambah. Nah, kalau udah seperti itu, kemudian kita tinggal cari aja alamat yang tadi sudah kita masukkan. Misalnya Bang Ridwan ya tadi ya. Kita pilih di sini, kemudian kita pilih enter. Nah, ini udah ada. Jadi kita pilih icon ini. Sip. Berikutnya kita pilih lihat keranjang. Nah, di sini sudah ada nih untuk rinciannya. Contohnya bagian sini kita bisa menambahkan juga. Kalau misalnya pesanannya 2, kita tambah 2 seperti ini. Kalau 1 ya 1. Lalu berikutnya kita pilih checkout. Nah, di sini nanti langsung ada nih muncul pembayarannya. Nah, di bagian sini kalau kita dropshipper, kita pilih yang ini, dropshipper. Lalu nama dropshippernya isi dengan nama toko kita di Shopee. Contoh tadi namanya Ridwan Store ya, Ridwan Store. Lalu nomor HP dropshippernya kita isi juga seperti ini. Ya, ini ngacak aja ya. Nah, di sini ada pilihan resi, ada resi manual sama resi otomatis dan juga resi Lazada. Nah, kalau di marketplace itu biasanya menggunakan resi otomatis. Jadi kita pilih yang otomatis. Nah, untuk nomor resinya ini nanti didapatkan dari resi yang ada di marketplace. Itu caranya nanti biasanya itu ada di menu pesanan ya. Nanti di menu pesanannya ini ada. Nanti tinggal teman-teman cetak resi aja ya di bagian sini. Nanti bisa teman-teman dapatkan resinya itu di bagian sini. Tinggal dicetak dan kurang lebih resinya akan seperti ini nih teman-teman. Oke, jadi untuk contoh resinya itu kayak gini. Jadi nanti teman-teman dapatnya itu dari menu pesanan saya ya. Kemudian kita copy aja resi yang ada di bagian sini. Ya, contoh bagian ini. Lalu kita pilih copy. Dan kita kembali lagi ke menu yang tadi ya, teman-teman. Di sini kita pilih aja tempel seperti ini dan sumber resinya ini dari mana? Dari Shopee. Dan kurirnya tadi pakai apa? Contoh kalau tadi ini pakainya itu JNT, maka kita pilih JNT juga ya. Harus sama, kalau beda nanti nggak akan jalan resinya. Nah, kalau udah kita upload file resinya ini. Nah, file resinya ini nanti bentuknya PDF. Jadi teman-teman nanti silahkan disiapkan aja untuk file PDF-nya ya. Oke, kalau sudah kita tinggal bayar aja. Untuk metode pembayarannya itu teman-teman bisa pakai transfer bank sama voucher ya kalau di Baleo Mall. Lalu tinggal kita pilih buat pesanan dan di sini tinggal kita masukkan lagi ya. Kita klik lagi buat pesanan.
Selanjutnya tinggal kita bayar. Bayarnya bisa teman-teman transfer ke salah satu rekening yang ada di sini. Lalu tinggal nanti kalau udah bayar tinggal kita klik bayar sekarang dan tinggal kita konfirmasi. Misalnya tadi kita transfernya itu ke bank BCA, maka kita pilih yang BCA, nama pengirimnya siapa, ya. Lalu di sini tinggal kita tuliskan saja data-data pengirimannya, data-data nomor rekening yang tadi kita gunakan untuk transfer ke Baleo Mall. Jadi gitu ya, sangat simpel sekali. Kurang lebih caranya itu ya tadi ya, setting alamat, upload produk, kemudian kita proses orderan, dan akhirnya kita bisa dapat cuan gitu ya. Singkatnya kayak gitu aja teman-teman ya. Jadi nanti bisa teman-teman tonton juga di video yang lainnya yang juga saya sudah sampaikan di beberapa video sebelumnya. Oke, sedikit aja teman-teman ya. Jadi karena banyak yang minta untuk harga-harga di Baleo Mall, kalau saya jelaskan lebih banyak itu tentunya akan memakan waktu yang lebih banyak lagi ya. Jadi untuk beberapa supplier memang kurang lebih harganya ya seperti ini teman-teman ya. Untuk harga-harga produknya ini bisa teman-teman lihat sendiri di sini. Jadi kurang lebih kayak gini. Untuk supplier-suppliernya nanti teman-teman bisa juga lihat di Baleo Mall ini, karena memang kalau untuk bisa melihat harga ini ya kita harus daftar dulu gitu. Nah ini untuk kurang lebih untuk harga-harga produk di Baleo Mall ya seperti ini ya teman-teman ya. Relatif lebih ada yang mahal ada yang murah gitu. Saya tidak bisa sama ratakan semua gitu, karena memang bermacam-macam suppliernya. Ada yang memang main di marketplace, ada yang memang enggak juga gitu. Dan kayak supplier saya yang tadi nih, yang Bogor Gaya itu dia juga main di marketplace, cuman memang harganya lebih murah gitu ya teman-teman. Kalau menurut dari apa yang saya ketahui. Jadi ini ya teman-teman, jadi kalau di Baleo Mall tuh kayak gini. Nanti teman-teman bisa cek lebih lanjut lagi di situsnya Baleo Mall. Dan semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa dukung saya untuk mengembangkan channel ini lebih maju lagi, lebih informatif lagi, dan tentunya lebih bermanfaat lagi buat teman-teman semuanya.